Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayuhas saimun was saimat. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berada di bulan Ramadan di tahun ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita taufik, berikan kita hidayah, memudahkan kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya, mengisinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di video sebelumnya terkait dengan kendala-kendala belajar bahasa Arab, ini membuat saya terbersit sebuah ide yang muncul untuk lebih membahas tentang bahasa Arab ini secara detail. Maka di kesempatan video kali ini insyaallah saya akan membahas apa saja keistimewaan dan karakteristik yang dimiliki oleh bahasa Arab. Kemudian insyaallah di video berikutnya akan kita bahas tentang keutamaan mempelajari bahasa Arab. Kemudian yang ketiga akan kita bahas di video yang ketiga terkait dengan hukum mempelajari bahasa Arab, dan video keempat insyaallah akan membahas tentang tips-tips bagaimana sukses dalam belajar bahasa Arab. Maka izinkan saya di video yang pertama ini kita akan membahas tentang apa saja karakteristik, kekhususan, keistimewaan yang dimiliki bahasa Arab. Yang pertama yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bahasa firman-Nya dan sebagai bahasa Rasul-Nya yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Ini tidak syak merupakan keistimewaan, kekhususan yang paling utama. Dari sekian bahasa yang ada di muka bumi ini, hanya satu yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bahasa firman-Nya, bahasa kitabnya Al-Quranul Karim, dan bahasa Rasul SAW, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang Nabi dan Rasul yang terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan hal ini dalam banyak ayat. Di antaranya Allah SWT sebutkan dan dalam surat Asy-Syu'ara surat ke-26 mulai dari ayat 192 sampai 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin." Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yakni Jibril, ke dalam hatimu wahai Nabi Muhammad SAW, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Begitu pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra." Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran ini menimbulkan pengajaran bagi mereka. Begitu dalam ayat lainnya yang saya bacakan barusan disebutkan dalam surat Thaha ayat 113. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di awal-awal surat Ibrahim,
wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka, kepada umat mereka. Maka Allah menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dialah Allah, Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab dari sekian banyak bahasa yang ada saat itu sebagai bahasa firman-Nya, dan memilih Nabi yang terakhir dari kalangan bangsa Arab, ini membuktikan bahwa bahasa Arab ini memiliki keistimewaan yang sangat besar dan sangat tinggi. Dan tadi sudah saya katakan bahwa ini adalah keistimewaan yang terbesar, keistimewaan yang paling utama yang dimiliki bahasa Arab dan tidak dimiliki bahasa yang lain. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, karakteristik yakni keistimewaan dan kekhususan yang hanya dimiliki bahasa Arab. Yang kedua adalah bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas, kaya dengan kosakata. Ini bisa jadi salah satu sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa wahyunya, karena bahasanya bahasa yang paling luas, bahasa yang kaya dengan kosakata. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Disebutkan dalam surat Yusuf ayat kedua. Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, wa dzalika li'anna lughatal Arab afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha wa aktharuha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus, falihada unzila asyraful kutub bi asyrafil lughat. Itu dikarenakan, yakni kenapa Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab, itu dikarenakan bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, afsahul lughat, bahasa yang paling fasih, bahasa yang paling jelas dan paling luas, serta paling mampu untuk mengungkapkan makna-makna dalam jiwa. Karena itulah diturunkan kitab yang paling mulia dengan bahasa yang paling mulia, yakni bahasa Arab. Begitu pula Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata dalam kitabnya Ar-Risalah, beliau mengatakan, walisanul Arab awsa'ul alsinati madhaban wa aktharu alfadha. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas, awsa'ul alsinah, bahasa yang paling luas, wa aktharu alfadha, dan kaya dan paling kaya, paling banyak dengan kosakata. Disebutkan dalam Ar-Risalah halaman 42. Maka dari sini ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, menunjukkan bahwa bahasa Arab ini bahasa yang tepat, yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bahasa wahyunya, karena keluasannya, karena kekayaannya, karena paling mampu untuk bisa mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan dalam hati kita. Al-Quranul Karim Allah jadikan wahyu ini sebagai bahasa dengan bahasa Arab. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, karakteristik dan keistimewaan yang ketiga dari bahasa Arab, dan ini yang terakhir di video kita kali ini. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling indah, bahasa yang paling jelas, serta paling mampu untuk mengungkap makna-makna yang terbesit dalam jiwa kita. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan beberapa penjelasannya oleh para ulama di pembahasan karakteristik sebelumnya. Ditambah lagi dengan beberapa nukilan para ulama yang menjelaskan hal ini, diantaranya disebutkan dari Abu Uthman Amr bin Bahar al-Jahil rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wala budda min dzikrin
ad-dalilu ala anna al-araba antaq wa anna lughataha awsa' wa anna lafdhaha adallu wa anna aqsama ta'lifi kalamiha akthar wal amthal allati duribat fiha ajwad wa aisar. Perlu dijelaskan di sini, kata Al-Jahidh rahimahullahu taala, perlu dijelaskan di sini bahwa ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling jelas, bahasa yang paling luas. Lafaznya lebih jelas dalam menunjukkan suatu makna. Berbagai bentuk kalimatnya lebih bervariasi dan sangat banyak. Permisalannya yang disebutkan lebih indah dan lebih sederhana. Al-Jahidh juga mengatakan, al-badi maksurun ala al-arab wa min ajlihi faqat lughatuhum kulla lughah. Dan keindahan bahasa hanya ada pada bahasa Arab. Karena itulah ia bahasa yang mengungguli semua bahasa. Juga disebutkan oleh al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaybah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wa innama ya'rifu fadlal Qur'an man kathura nadharuhu wattasa'a ilmuhu wa fahima madhahib al-arab waftitanaha fil asalib wa ma khassa Allahu bihi lughataha duna jami'il lughat fa innahu laysa fi jami'il ummatun utiyat minal aridah wal bayan wattisa'il majal ma utiyahul arab khissisi minallahi azza wa jal. Sesungguhnya yang mengetahui keutamaan Al-Quran hanyalah orang-orang yang paling banyak meneliti dan luas ilmunya dan paham terhadap madhab-madhab dalam bahasa Arab dan keluasan gaya bahasanya, memahami apa yang Allah khususkan untuk bahasa Arab dibandingkan semua bahasa yang lain. Sesungguhnya tidak ada bahasa yang Allah berikan kekuatan dan keindahan serta keluasan dan kekayaan kecuali bahasa Arab. Ma'asyur ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah 3 karakteristik dan keistimewaan yang hanya dimiliki bahasa Arab. Insyaallah ta'ala di video berikutnya akan kita sambung beberapa karakteristik dan keistimewaan yang lainnya. Semoga ini mendorong kita semua untuk terus belajar bahasa Arab dan bangga dengan mempelajari bahasa Arab. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.